Kami kemarin berdoa malam karena dilihat dari BMKG hari ini jam 8 hujan. Tapi puji Tuhan hari ini cuacanya cerah dan tidak hujan. Oke. Adik-adik semua sudah dapat kertas ujian? Bagi yang sudah supaya menyingkatkan waktu, bagi yang sudah kita nyanyi nomor 2 ya. Siapa yang hibur hatiku, siapa hapus air mataku, siapa yang tanggung dosaku, hanyalah Tuhan Yesus. Mari kita belajar bersama-sama ya lagu nomor 2. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. 1, 2, 3. Siapa yang hibur hatiku, siapa hapus air mataku, siapa yang tanggung dosaku, hanyalah Tuhan Yesus. Anak-anak sekalian, apakah semua sudah mendapat kertas pujian? Oke. Anak-anak, kita tidak lama, cuma 15 menit. Harap anak-anak dengarkan baik-baik apa yang ibu mau sampaikan. Perkenalkan, nama ibu Sufi, kami dari STENI Jakarta. Kami sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan untuk pembinaan budi pekerti siswa. Sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, bolehkah kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Jika berdoa tidak ada yang berbicara, mulutnya ditutup. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini. Kami boleh berada di tempat ini bersama anak-anak di tempat ini beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan berkati sekolah ini, berkati guru, kepala sekolah di tempat ini Tuhan. Berkati anak-anak di tempat ini supaya mereka boleh dididik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, supaya anak-anak di sini suatu hari ketika mereka dewasa boleh dipakai Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati waktu yang indah ini dan singkat ini Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Ketika anak-anak pulang dari sini, mereka boleh firman-Mu boleh berakar dan bertumbuh di dalam hati mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Penebus kami yang hidup. Amin. Anak-anak, hari ini kita mau belajar tentang Alkitab adalah buku kehidupan. Alkitab adalah buku iya, berarti anak-anak telinganya masih nempel, jadi mendengar ya, sampai di belakang bisa mendengar ya. Alkitab adalah buku kehidupan. Alkitab ini bukan buku dongeng, Alkitab ini bukan buku cerita, tapi Alkitab ini adalah firman Tuhan. Di dalam Alkitab dituliskan semua isi hati Tuhan. Anak-anak sekalian, jika kita mau tahu isi hati Tuhan apa, kita harus membaca Alkitab. Di dalam Alkitab ditulis, kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Tahukah anak-anak, kita ini diciptakan sangat istimewa. Kenapa ibu bilang istimewa? Karena Alkitab mencatat kita diciptakan serupa dengan gambar Allah. Kita ini sangat istimewa. Tapi sayangnya anak-anak, seringkali kita manusia ini tidak mau taat. Kita suka memberontak, kita suka melawan apa yang Tuhan tidak inginkan.
Di dalam Alkitab dicatat tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tapi masih ada manusia. Kita sering berbohong, sering mencuri, sering mengambil pensil atau alat-alat sekolah orang lain tanpa permisi. Anak-anak sekalian, apa yang tidak dilihat manusia, tapi Tuhan Yesus melihat kita, apa yang kita perbuat. Seringkali anak-anak di rumah suka ngambek, di sekolah suka marah-marah. Apakah itu dosa? Dosa. Alkitab mencatat tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Kita semua ini manusia berdosa. Manusia berdosa tidak bisa bersatu dengan Tuhan karena kita ini dosa. Karena kita berdosa, kita tidak bisa bersatu dengan Tuhan kita yang kudus, yang suci. Tuhan yang menciptakan kita, Dia tidak ingin kita binasa. Kita tidak ingin kita mati karena dosa-dosa kita. Alkitab mencatat upah dosa adalah maut. Maut yang berarti kematian. Kalau kita berdosa, kita harusnya mati karena dosa-dosa kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita, karena Dia tidak ingin ciptaannya binasa, Dia mengasihi kita semua di tempat ini. Dia rela mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Dia rela mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita semua. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan di dalam Alkitab dicatat, Dia akan datang lagi untuk menghakimi orang-orang yang berdosa. Anak-anak sekalian, dosa ini perlu diselesaikan. Kita harus mengaku dosa-dosa kita. Ibu tidak tahu dosa-dosa selama ini yang ada selalu kita lakukan, baik mencuri, berbohong, ataupun marah-marah melawan orang tua. Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita, itu semua adalah dosa. Mari kita lihat di 2 Timotius pasal 3 ayat 16, di situ kan, segala yang diilhamkan oleh Tuhan bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, mengkoreksi kelakuan, dan mendidik orang menjadi benar. Ibu mau cerita tentang Timotius. Timotius mempunyai seorang nenek namanya Eunike, dan ibu namanya neneknya bernama Louis, ibunya bernama Eunike. Mereka berdua rajin membaca Alkitab, rajin membaca firman Tuhan. Mereka membacakan firman Tuhan kepada cucunya. Sejak kecil seperti anak-anak di tempat ini, Timotius sudah dibacakan firman Tuhan oleh neneknya, sehingga Timotius tumbuh menjadi anak yang berhikmat. Timotius dia tidak hanya membaca, tidak hanya mendengar bacaan dari neneknya, tapi dia menggumulkan perkataan firman Tuhan. Apa yang ditulis di dalam firman Tuhan, dia renungkan, dia praktekkan, dia lakukan di dalam kehidupan sehari-harinya. Di dalam firman Tuhan dicatat, tidak boleh berbohong,
Timotius belajar tidak berbohong. Di dalam firman Tuhan dicatat mengasihi sesama, memperhatikan orang miskin, memperhatikan janda, memperhatikan orang yang lemah. Timotius belajar memperhatikan orang yang lemah. Maukah adik-adik kita belajar seperti Timotius? Selain dia mendengar firman Tuhan, selain dia membaca firman Tuhan, dia mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Firman ini menjadi buku kehidupan bagi Timotius. Dia tahu pedoman hidupnya berpedoman pada firman Tuhan. Pedoman hidup kita adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Contoh ya, ketika kita mau mengambil barang teman, ada hati kita tidak damai, hati kita gelisah. Ketika kita berbohong kepada guru, kita tidak mengerjakan PR, kita bilang ke guru, kemarin di rumah listrik padam, jadi saya tidak bisa mengerjakan PR. Tapi sebenarnya dia berbohong. Ketika dia berbohong, dia hatinya gelisah, hatinya tidak damai. Berarti apa? Firman Tuhan berbicara kepada dia, tidak boleh berbohong, karena bohong itu dosa. Ketika kita berbuat salah, kita minta ampun kepada guru, kita minta ampun kepada Tuhan, mengampuni dosa-dosa kita. Kita berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi. Mau? Jika kita ditegur oleh Roh Kudus, kita harus bertobat supaya kita bisa menjadi anak-anak terang. Ketika kita melihat teman kita lemah, ketika kita melihat teman kita lagi sakit, dia itu perlu bantuan. Maukah kita anak-anak kita belajar seperti Timotius, memperhatikan orang yang lemah? Mau? Terima kasih. Timotius tidak hanya belajar merenungkan firman Tuhan, tapi Timotius belajar mendoakan orang lain. Dia rajin mendoakan gerejanya, dia rajin mendoakan orang tua, dia rajin mendoakan pekerja-pekerja Tuhan. Maukah anak-anak di sini mendoakan guru-guru di tempat ini, orang tua? Mau? Ya, kita belajar di Timotius untuk mendoakan orang-orang lain. Jika kita tahu teman kita yang sakit, maukah kita mendoakan mereka? Jika kita mau mendoakan mereka, berarti kita sudah mengikuti apa isi hati Tuhan. Semua yang ada di dalam Alkitab ini adalah isi hati Tuhan. Anak-anak sekalian, maukah kita mengetahui apa isi hati Tuhan? Oleh sebab itu kita harus rajin membaca. Jika anak-anak yang belum bisa membaca, minta papa mama di rumah untuk membacakan kepada anak-anak. Mau? Oke, biarlah Alkitab menjadi pedoman surga. Terima kasih Tuhan untuk yang singkat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami, biarlah firman-Mu menegur kami Tuhan untuk kembali kepada firman-Mu. Mungkin selama ini kita tidak pernah membaca Alkitab, mungkin selama ini kita tidak pernah berdoa, padahal kami adalah anak-anak-Mu yang telah Kamu tebus. Ampuni segala kesalahan kami. Biarlah kami mulai hari ini, kami berjanji kepada Engkau
supaya kami mulai hari ini belajar rajin membaca firman Tuhan dan berdoa. Kami mau Tuhan taat kepada Engkau Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang berbakti kepada guru di tempat ini, berbakti kepada orang tua, menyenangkan hati orang tua, berkati orang tua, pekerjaan orang tua anak-anak di tempat ini, berkati pelayanan guru di tempat ini Tuhan. Tuhan, biarlah anak-anak ini boleh tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang boleh dipakai Tuhan di dalam pekerjaan-Mu, di dalam cita-cita mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak yang boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk studi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak boleh minta waktunya 2 menit, kita foto bersama. Tolong yang sebelah ini dikumpul jadi satu.